Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Ahyata Sagitah dengan NIM 124501201192. Nah, di sini di mana saya akan mengerjakan UTS saya, yaitu basis data, yang dimana ada sebuah studi kasus yang studi kasus itu sudah saya normalisasikan dalam bentuk Excel, yang dimana setelah jadinya dia akan berbentuk seperti ini. Nah, yang pertama itu kita bikin bentuk tidak normal dulu ya. Bentuk tidak normal itu yang dimana ada nih. Nah, ini bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal di mana semua data yang di studi kasus itu dimasuk di dalam sini. Misal nomor invoice-nya berapa, terus tanggalnya ada satu, customer ID-nya ada satu juga, nama customernya satu juga. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan ini semua, setelah bikin kayak gini, kita masuk ke bentuk normal pertama, yang dimana bentuk normal pertama itu merupakan tahap 2, karena tahap satunya yaitu bentuk tidak normal. Di tahap 2 yaitu bentuk normal pertama, yang dimana semua data yang dibentuk tidak normal itu dimasukkan ke sini dengan syarat kita masukkan angkanya semua. Di sini kan nggak ada nih, belum terisi nih, nggak diisi. Sedangkan di sini ada 5 kan, sedangkan customernya cuma satu dibikin. Nah, disinilah kita bikinnya. Nah, langkah kedua, ini bentuk tidak normalnya, bentuk normal yang kedua, atau 2NF. Nah, di mana 2NF ini kita mulai pisah-pisahkan, yang mana yang ada kataku yang kunci, yang meriki, terus yang FK gitu. Kemudian di tahap ketiga ini adalah bentuk normalnya. Nah, yaitu disebut dengan 3NF. Nah, di mana 3NF ini nggak boleh ada satu tabel ini memiliki dua primary key. Yang dimana jika ada dua primary key itu harus dipecahkan lagi. Nah, jadilah bentuk normalisasinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk dalam data modeler. Oke. Ini kita besarkan terlebih dahulu. Nah, bentuk pertama di sini ada namanya customer. Ini ya customernya, nama customer. Oke, kita bikin ya kotak pertama. Dulu customer. Nah, udah kan? Nah, kemudian setelah itu kita masukkan atributnya ya. Kita langsung masukin atribut. Nah, jadi mana di dalam customer ini memiliki atribut. Yang pertama nih, ada customer sama nama customer. Customer nih kita jadikan dengan ID customer aja ya. Kita bikin ID customer. ID customer. Nah, yang mana dia menggunakan tipe data Pacture ya, karena dia merupakan tulisan Pacture. Dia boleh juga teks, tapi kali ini saya menggunakan Pacture. Nah, di mana Pacture-nya itu terdiri dari 10. Oke, berarti dia merupakan primary key, primary UID. Nah, selanjutnya kita bikin nama customer. Nama customer. Nah, logika. Kemudian tipe data itu kita gunakan juga Pacture ya. Nah, Pacture yang ini mandatory. Pacture-nya kita bikin batasnya cuma 10 aja. Nah, oke. Dapat nih kan? Nah, setelah itu jadi. Nah, jadi seperti ini. Lanjut ke yang
kotak kedua. Kotak kedua namanya yang nih. Nih ya. Nah, nih. Dan di sini yang dimana tabelnya bernama invoice. Nah, atributnya kita masukin atribut pertama. Nah, atributnya ini nih kan atribut yang kita bikin yang pertama tuh nomor info. Nah, invoice logika, terus ini juga faktor ya. Nah, ini faktor. Kemudian dan ini kita bikin batas 10. Dan ini primary ID ya. Primary ID. Primary ID. Kemudian kita masuk lagi dengan, nah di sini kita masukkan, ini ada tanggal ya, tanggal kita tulis. Nah, tanggal kita centang di logika. Nah, di sini tanggal, kalau tanggal kita menggunakan date karena dia tanggal dan ini mandatory. Nah, kemudian di sini kan ada customer nih. Customer ini ID customer. ID customer ini tidak perlu kita tulis karena dia sudah ada di tabel pertama. Maka itu tidak boleh kita tulis. Oke. So. Nah, selanjutnya apa namanya nih? Ini nama item, ada page sama unit. Berarti kita bikin di sini daftar item. Kita bikin daftar item. Daftar daftar item, dan di mana di dalam daftar item itu kita memiliki nama item yang pertama, nama item, kemudian nah di sini logikanya, dan di sini dia menggunakan faktor karena dia nama ya. Nah, di sini kita pilih 10. Dan ini merupakan primary ID. Selanjutnya, nah selanjutnya ada range. Nah, ini dia logika di checklist. Kemudian kita menggunakan desimal. Kita menggunakan desimal ya. Desimal. Nah, kenapa kita menggunakan desimal? Itu dikarenakan di sini, nah angka yang di sini belum ada titik dan komanya. Yang dimana kita bikin di sini 10, dan di sini 4. Berapa angka di belakang koma berarti ya? Berarti kita bikin 4 aja. Nah, ini merupakan mandatory. Selanjutnya yaitu unit. Nah, unit ini dia merupakan faktor ya, karena dia merupakan angka, variabel. Faktor, kemudian batasnya ada 10. Oke, dan di sini mandatory. Oke, nah. Jadi kan? Oke, selanjutnya yaitu ada, ini kan void juga, berarti di sini kita bikin detail info page. Nah, di atribut ini terdapat apa aja? Yang pertama, nomor invoice itu udah terdapat di tabel yang pertama, ya kan?
Kemudian nama item udah ada di sini di tabel detail di tabel daftar item. Nah, yang belum ada itu adalah amount. Nah, amount ya. Mana nih? Ada tulisannya amount. Yang mana dia menggunakan desimal juga ya, karena dia ada koma. Dia menggunakan koma, titik dan koma ya. Jadi harus menggunakan desimal ini 10 yang di depannya, kemudian yang di sini 4. Maksudnya tuh di belakang koma tuh ada berapa angka, kita bikin 4 angka aja. Nah, oke, ini mandatory. Kemudian yang di sini itu ada diskon. Nah, diskon ini logika. Dia menggunakan desimal juga ya, sama seperti tadi karena dia menggunakan titik dan koma. Oke. Yang di sini mandatory, yang di sini kita samain aja ya biar mudah nanti. Oke. Selanjutnya ada text tabs. Text yang dimana dia menggunakan. Nah, kita untuk menentukan tipe datanya kita tergantung di tabel ini ya. Kalau dia menggunakan titik koma berarti itu harus desimal. Tapi kalau seandainya dia nggak pakai koma, itu bisa kita gunakan sebagai integer. Tapi kalau dia menggunakan tanggal, kita menggunakan tipe data date. Kalau kita menggunakan cuma nama gitu aja, berarti kita bisa menggunakan parser atau teks. Kalau parser itu ada batasannya, tapi kalau teks dia tidak memiliki batasan. Itu aja kelebihan teks, kekurangan dan kelebihan teks dan parser. Dan di sini juga mandatory. Oke. Ya. Ininya desimal juga. Desimalnya tuh bikin di sini 10, di sini 4. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya yaitu kita merealisasikan ya. Nah, geser ke sini. Nah, customer sama invoice ya. Satu customer bisa memiliki banyak invoice dan memiliki banyak tanggal. Maksudnya itu dia bisa beli di tanggal yang sama tapi menggunakan barang yang banyak. Dan itu terjadi bisa itu menggunakan garis putus-putus. Ini invoice, ini customer, kemudian ini ujungnya. Nah, dan di sini 1, 1, di sini 1, dan dia menggunakan opsional ya semuanya. Nah, kemudian kenapa dia menggunakan garis ini? Karena itu dia opsional, bisa terjadi, bisa tidak. Berarti dia nggak ada terkaitan gitu ya maksudnya tuh. Nah, kemudian invoice dengan detail invoice. Nah, itu satu barang bisa memiliki diskon, bisa memiliki banyak detail invoice. Bisa dia terjadi amount, atau satu barang itu bisa ada diskonnya, ada teksnya, ya. Ini invoice dengan
Mengganti invoice. Kemudian yang di sini 1. Dah, di sini. Oke. Kenapa dia nggak garis putus-putus? Karena itu sering kali terjadi, atau wajiblah satu saat di tanggal yang sama pasti ada diskon. Maksudnya tuh di tanggal yang sama itu pasti banyak kali diskonnya. Jarang nggak ada diskon. Nah, kemudian yang detail item sama daftar item sama detail invoice. Mana caranya? Daftar item ini ada nama, ada pins dan unit, dan di detail invoice ini ada amount, diskon, dan teks. Nah, berarti satu barang bisa memiliki banyak diskon, banyak yang ini ya. 1 unit pasti ada diskon. Berarti di sini banyak. Nah, ini 1. Kemudian ini bukan optional. Oke. Nah, kayak gini ya. Sekarang langkah selanjutnya kita cek lagi. Kita cek yang garis-garis tadi. Ini kan belum diisi nih kan. Yang ini wajib diisi. Karena kalau nggak kita isi, nanti kita nggak bisa ini ke relationnya nggak bisa terjadi. Nah, detail invoice ya belum ada ya. Oke. Sini dulu. Kok nggak mau ya? Berarti salah satu ini harus menggunakan, berarti di ini dia menggunakan primary UID. Primary UID ya, karena satu kontak itu harus memiliki primary key agar bisa terhubung di sini. Nah, baru ada kan? Oke, selanjutnya yang ini juga kita cek lagi. Kita cek. Nah, oke, jadi kan? Nah, ini dalam bentuk logikanya. Dalam bentuk logikanya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita jadikan dia sebagai relation. Nah, oke. Model. Tolong ya. Kita bikin dulu di sini, kita tambahkan relasinya. Nah. Baru kita bikin relasinya. Nah, baru muncul. Nah, ini jadinya relasinya seperti ini. Nah, oke, dapat kita lihat kan seperti ini bentuknya. Nah, kan awalnya kita tuh cuma di sini kan cuma nomor invoice sama tanggal kan. Nah, setelah kita relasikan, otomatis ini customer-nya masuk ke sini. Nah, ID-nya. Sama juga yang ini. Nah, yang ini. Setelah kita relasikan, ternyata dia terdapat daftar item dan nomor invoice. Nah, jadilah bentuk IDF-nya seperti ini ya. Ada dari, berarti pengolahannya, cara pembuatannya, kalau kita dikasih studi kasus, kita harus kerjakan normalisasinya terlebih dahulu biar kita mudah untuk membuat tabelnya.
atau diterapkan di data modelernya. Setelah itu, setelah data modeler, kita lanjut ke logikanya dulu. Di logikanya kita masukkan atributnya, entitasnya, atributnya, tipe datanya apa, kita masukkan semuanya. Setelah itu barulah kita klik yang warna biru nih, langsung kita jadikan relation. Nah, relation ini otomatis bisa dibikin setelah selesai pembuatan logika ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan pengerjaan tugas UTS saya, yaitu yang nomor 1. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.